Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfariza. Saya dari kelas TRPL 2C Malang. Di sini saya akan mengerjakan asesmen akhir semester praktikum pada mata kuliah pemrograman basis data. Kita akan melihat soalnya. Yang pertama, sebuah toko buku online memiliki database dengan skema relasi sebagai berikut. Pelanggan, ID pelanggan, primary key, nama kota, tanggal registrasi, buku, ID buku, primary key, judul, penulis, kategori, dan harga. Pesanan, ID pesanan, primary key, ID pelanggan, login key, tanggal pesanan, status. Detail pesanan, ID detail, primary key, ID pesanan, login key, ID buku, login key, dan jumlah. Manajemen toko ingin memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dan juga ingin mengetahui tren penjualan buku. Soal yang pertama, tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan. Diurutkan dari total belanja terbesar, tampilkan hanya pelanggan yang telah belanja dari 500.000. Di sini saya sudah membuat database-nya beserta data dummy dari step tabel. Kita akan memasuki perintah di soal yang pertama. Di sini ada perintah select P nama sum, B harga kali DP jumlah, mengambil nama pelanggan dan menghitung total belanja dengan mengalihkan harga buku dengan jumlah buku yang dibeli. Lalu dijumlahkan sum untuk setiap pelanggan. Join menghubungkan 4 tabel sekaligus: pelanggan, pesanan, detail pesanan, dan buku menggunakan kunci relasi masing-masing primary key, login key agar kita bisa mendapatkan data nama pelanggan sekaligus harga buku yang mereka beli. Grup by ID pelanggan, P nama mengelompokkan hasil perhitungan berdasarkan masing-masing pelanggan. Tanpa ini, sum akan menghitungkan total keseluruhan data bukan per pelanggan. Ping sum per 500.000 berfungsi mirip seperti Word, tetapi khusus digunakan untuk menyaring data yang menggunakan fungsi agregasi seperti sum, count, aggregate. Order by total belanja dash menggunakan hasil dari nominal total belanja terbesar ke terkecil. Dan hasilnya adalah yang memiliki total belanja lebih dari 500.000, yaitu Andi sebesar 2.145.000. Kita lanjut ke soal nomor kedua, yaitu tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Di soal kedua, di perintahnya di sum DP jumlah menjumlahkan total buku yang terjual dari tabel detail pesanan. Where by kategori fiksi and year plus tanggal pesanan sama dengan 2023, menyaring data agar yang dihitung hanya buku dengan kategori fiksi dan dipesan pada tahun 2023 menggunakan fungsi year. Untuk mengekstra tahun dari tanggal, grup by BID buku mengelompokkan total penjualan untuk masing-masing judul buku. Limit 5 membatasi output agar hanya menampilkan 5 baris data teratas karena sudah diurutkan menurut dengan dash. Jadi hasil dari sini ada hasil 5 judul, yaitu pulang total terjual 5, gadis kretek total terjual 4, cantik Iruluka total terjual 3, bumi manusia terjualnya 2, ronggek duku paru terjual 2. Kita akan beralih ke soal nomor 3. Tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali.
Oke, di soal bagian C sudah berjalan. Pelanggan di left join pesanan mengambil semua data dari tabel pelanggan, tabel kiri. Meskipun mereka tidak memiliki data yang cocok di tabel pesanan, di tabel kanan. Where pas ID pesanan is null, data pelanggan yang tidak pernah memesan akan memiliki nilai nol. Pada kolom ID pesanan, perintah ini menyaring dan hanya menampilkan baris yang bernilai nol tersebut. Di sini hasilnya adalah pada nama Budi. Kita tengok. Ya, ya di sini Budi tidak memesan sama sekali dia. Kita akan beralih ke soal nomor 2. Sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengolah data karyawan dan departemen. Skema databasenya, departemen, ID departemen, primary key, nama departemen, lokasi, karyawan, ID karyawan, primary key, nama lengkap, posisi, gaji, ID departemen, bagian key, proyek, ID proyek, primary key, nama proyek, tanggal mulai, tanggal selesai, tugas, ID tugas, primary key, ID karyawan, program key, ID proyek, program key, dan role. Departemen HRD membutuhkan beberapa laporan analisis yang kompleks. Untuk pertanyaannya, yang bagian A, tampilkan nama departemen yang jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Sini kita akan beralih ke database kepegawaian perusahaan. Kita akan mengerjakan di soal bagian A. Di soal kedua, pada bagian A berjalan dengan lancar. Saya akan menjelaskan di bagian A. Di perintah konka ID karyawan, itu menghitung beberapa banyak ID karyawan yang ada di suatu departemen. Left join karyawan, sama seperti logika sebelumnya, memastikan departemen yang tidak memiliki karyawan tetap tampil di hasil akhir departemen tersebut akan memiliki hasil kon sama dengan 0. Jadi hasil di sini ada nama departemen yaitu IT, jumlah karyawannya 2, HRD jumlah karyawannya 1, dan marketing jumlah karyawannya 0. Kita beralih ke soal nomor 2 pada bagian B. Temukan nama lengkap perusahaan karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Di soal kedua pada bagian B, subquery select AVG gaji from karyawan, itu perintah ini akan dieksekusi lebih dulu oleh sistem untuk mendapatkan angka rata-rata seluruh gaji karyawan di perusahaan. Where gaji select AVG gaji from karyawan itu membandingkan gaji setiap karyawan secara individual dengan hasil angka rata-rata dari subquery tersebut. Dan hasilnya adalah yaitu nama lengkapnya yaitu Cici yang memiliki gaji di atas rata-rata. Kita akan tengok. Di sini Cici memiliki gaji sebesar 15 juta. Kita akan mengerjakan di soal pada bagian C. Tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun.
Di sini saya akan menjelaskan di soal pada bagian C, join departemen di nama departemen IT, memastikan kita hanya mencari karyawan yang berada di departemen IT. Left join tugas T itu mencari tahu apakah karyawan tersebut memiliki tugas di suatu proyek. Jika tidak ada data di tabel tugas, nilainya akan nol, yang berarti karyawan tersebut sedang menganggur atau tidak ada proyek. Di sini ada hasilnya yaitu nama lengkap Cici. Kita nengok apakah dia ada proyek yang dipegangnya. Di sini ya Cici tidak memiliki tugas dia. Kita akan beralih ke soal nomor 3. Sistem informasi akademik SIA. Sebuah universitas perlu mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai database SIA memiliki skema berikut. Mahasiswa NIM Primary key, nama, total SKS, dan status. Mata kuliah, kode MK, primary key, nama MK, SKS. Nilai, ID nilai, primary key, NIM, program key, kode MK, program key, nilai huruf. Asumsikan konversi nilai huruf ke bobot adalah sebagai berikut. A sama dengan 4, B sama dengan C, B sama dengan 3, C sama dengan 2, D sama dengan 1, E sama dengan 0. Pertanyaan, buatlah sebuah storage prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika ya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak ada perubahan yang terjadi, prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya. Misal, mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan atau mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat kelulusan. Kita akan beralih ke database ya. Di sini saya sudah membuat database table berserta data dummy-nya. Kita akan membuat perintahnya. Di perintah nomor 3 ini, storage procedure, if pNIM prosedur ini menerima satu parameter input berupa NIM mahasiswa. Select total SKS into V total SKS. Query ini mencari total SKS dari tabel mahasiswa berdasarkan NIM yang diinput, lalu menyimpan ke dalam variabel lokal V total SKS. If then else, blok percabangan logika. Jika V total SKS sudah mencapai 144 atau lebih, maka perintah update akan dijalankan untuk mengubah status menjadi lulus. Kemudian memberikan pesan output menggunakan select concat jika di bawah 144, jika tidak diubah, dan hanya mengembalikan pesan gagal. Kita akan mencoba hasil dari
dari soal storage procedure pada bagian A. Nah, jadi di sini perintah storage procedure yang kita buat tadi itu berhasil dijalankan di Anik pada 101. Dia menerima pesan mahasiswa dengan NIM 101 berhasil diluluskan. Sedangkan NIM yang 102, dia menerima pesan mahasiswa dengan NIM 102 belum memenuhi syarat kelulusan. Nah, di sini ada statusnya. Yang memiliki NIM 11 itu yaitu Andi, total SKS-nya 145 dinyatakan lulus, dan NIM 102 atas nama Budi, total SKS-nya hanya 120 dan statusnya masih aktif. Kita akan beralih ke soal ketiga pada bagian B. Buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan return nilai indeks prestasi kumulatif IPK mahasiswa tersebut. IPK dihitung dengan rumus SKS X bobot nilai. Kita akan melakukan pengerjaannya. Jalan untuk perintah pada function untuk di soal nomor 3 pada bagian B. Saya akan menjelaskan di bagian B ini. Di case and nilai huruf ini adalah logika konversi nilai. Jika di database tersimpan huruf A, maka diubah menjadi angka dalam perhitungan matematis. B menjadi 3 dan seterusnya. Perhitungan matematika ini, kode ini menerjemahkan rumus SKS X bobot nilai. Nilai bobot dikasih SK dijumlahkan secara total menggunakan sum lalu dibagi dengan total SKS dari mata kuliah yang diambil mahasiswa tersebut. If null, mencegah terjadinya error seperti pembagian dengan 0 jika mahasiswa tersebut belum memiliki nilai sama sekali dan akan mengembalikan angka 0. Kita akan menguji coba pada function apakah dia sudah berjalan. Di sini ada ternyata kesalahan pada SQL untuk menjawab pada pertanyaan ke B untuk hitung IPK. Dan di sini saya sudah memperbaikinya. Dan hasilnya di sini ada Andi atas NIM 101, total IPK-nya 3,57, dan Budi memiliki IPK 2,86.
Berikutnya kita akan menjawab pada soal keempat. Sebuah sistem manajemen inventaris toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Skema database-nya produk, ID produk, primary key, nama produk, stok, penjualan, ID penjualan, primary key, dan tanggal penjualan, detail penjualan, ID detail, primary key, ID penjualan, login key, ID produk, login key, dan jumlah. Login log stok rendah, ID login, ID log, primary key, ID produk, login key, dan stok tersisa waktu peringatan. Pertanyaan, buatlah sebuah trigger bernama update stock setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan insert ke tabel data penjualan. Fungsi trigger ini adalah yang pertama mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual dari baris baru di detail penjualan. B. Setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel login stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatan dibuat. Di sini kita akan mengerjakan di soal bagian 4. Pada database sistem manajemen inventaris. Kita akan bikin. Oke, di sini ada kesalahan pada pengurangan huruf saja. Kita akan menguji coba apakah dia berjalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk aja, Andre. Jadi coba saya memakai pada notepad yang saya sudah bikin.
Kemungkinan di operasi pada triggernya saya tadi melakukan kesalahan yang kurang teliti, dan saya mencoba dengan notepad saya, jawaban di notepad saya berjalan dengan lancar. Dan di sini terdapat hasil dari hasil sisa stok produk di select from produk, di mana ID produk, nama produk keyboard mechanical di stok sisanya 8, dan mouse wireless stoknya sisa 45. Melihat bukti logi peringatan stok rendah yang dibuat otomatis oleh trigger, di sini terdapat waktu peringatannya pada waktu sekian. Di perintah after install on data penjualan, ini adalah pemicu trigger ini otomatis berjalan sesaat setelah ada data baru yang masuk, disimpan, insert ke dalam tabel detail penjualan. New jumlah dan new ID produk. Kata kunci new mengacu pada baris data baru yang barusan diinsert tersebut. Jika ada penjualan 5 buah produk, maka new jumlah bernilai 5. Update produk set stok kurang new jumlah mengurangi stok fisik yang ada di tabel produk dengan jumlah barang yang barusan terjual. Set stok into stok sisa mengambil nilai stok terbaru setelah dikurangi lalu disalin ke variabel stok sisa. If stok sisa kurang 10, dan itu jika stok sisa di bawah 10, maka trigger akan otomatis menjalankan perintah insert untuk mencatat peringatan tersebut ke dalam tabel login stok rendah beserta waktu kejadiannya. Mungkin sekian dari saya dari pengerjaan asesmen akhir semester di mata kuliah pengantar basis data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.